Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh Syekhul Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sami'un Basirun, Maha mendengar, Maha melihat. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas sifat berikutnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-kalam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wa'idun mutawa'idun bikalamin azaliyin qadimin qa'imin bidatihi. Wa annahu, wawnya ini adalah waw ibtida, waw istinaf, yang dalam bahasa Arab, sekali lagi saya ulangi dan saya akan ulang-ulang terus, fungsinya itu hanya memaniskan sebuah kalimat atau perkataan. Karena waw ini di dalam bahasa Arab itu banyak fungsinya. Ada waw sumpah. Waw misalnya seperti kita bilang wallahi, demi Allah, itu waw sumpah. Ada wawnya waw ataf, waw sambung yang artinya dan. Jaa Ahmadu wa Muhammadu, wawnya waw ataf. Nah, di sini dimulai di awal kalimat dan tidak terhubung dengan kalimat sebelumnya, maka wawnya disebut waw ibtida, waw permulaan. Istinaf fungsinya apa? Fungsinya adalah memaniskan dan memperindah kalimat. Kalau disebut annahu enggak enak. Pakai wa annahu. Enak itu. Wa annahu, sesungguhnya Allahu, larinya ke Allah. Ta'ala artinya yang maha tinggi. Mutakallimun, berbicara. Isim fa'il. Tafa'ala ya tafa'alu fahuwa mutafa'il. Takallama ya takallamu mutakallimun. Takabbara ya takabbaru, orangnya mutakabbir. Itu bahasa Arab. Namanya sorof tuh. Tasrif. Jadi ada formatnya. Apa itu mutakallimun? Yang berbicara, yang ngomong. Yang kedua, amirun, memerintahkan. Maksudnya apa? Di dalam pembicaraan itu ada perintah. Nahin, dari kata naha, yanha, orangnya harusnya disebut nahiyun, tapi dipotong yaknya jadi nahin. Wa'idun, memberikan janji. Misalnya apa? Orang-orang yang beramal soleh maka akan masuk ke dalam surga. Itu janji kan? Janji. Tua itu. Mutawa'idun, ancaman. Asalnya dari sama wa'ada. Tapi janji di sini ancaman. Misalnya orang-orang yang tidak melakukan perbuatan baik, maka baginya lahum adzabun syadid. Itu larangan. Maka kalau kita simpulkan bahwa Allah adalah zat yang maha bicara, yang dalam pembicaraan itu ada perintah,
ada larangan, ada janji, ada ancaman. Maksudnya apa? Perkataan Allah itu bukan perkataan yang bersifat simbolik, bukan simbol-simbol, tapi perkataan yang aktif. Perkataannya itu aktif, bukan kiasan, bukan sesuatu yang bersifat isyarat. Allah bilang di dalam Al-Quran itu perkataan Allah. Maka dalam perkataan Allah itu di dalamnya jelas ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman. Kalau perkataan kita seringkali bisa majasi, bisa kiasan. Misalnya saya beri contoh. Beri contoh nih ya, supaya mudah. Karena memang ilmu tauhid itu harus diberikan contoh, ilustrasi. Karena dia bau mantik, bau logika. Kalau nggak diberikan contoh-contoh, sulit kita bisa memahaminya. Misalnya saya beri contoh. Atasan ngomong sama kita, kita bawahan. Kerjakan laporan ini sekarang. Isinya apa? Perintah langsung. Nggak ada lagi pemahaman yang lain. Tapi kalau kita bilang perkataan keadaan ini menuntut laporan harus diselesaikan. Apa itu? Di situ. Di situ nggak ada perintah, tetapi di baliknya harus perintah. Siapapun harus ngerjain. Kenapa? Nggak disebutkan langsung. Itu namanya majasi, kiasan. Kenapa? Karena di situ disebutkan harus diselesaikan laporan itu, tapi tidak disebutkan langsung perintahnya. Nah, kalimat ucapan-ucapan Allah itu nggak begitu langsung. Makanya di dalam Al-Quran sebagai contoh misalnya perintah langsung aqimus sholata wa atuz zakah. Itu perkataan Allah bukan? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Maksudnya apa? Dirikan salat, keluarkan zakat. Jelas. Kemudian di dalam Al-Quran juga perintah langsung disebutkan. Apa perintahnya? Misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Larangan. Lalu kemudian ada janji, wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan. Nah, sebutkan. Lalu kemudian ada ancaman. Ancamannya apa? Misalnya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, lahum adzabun syadid. Bagi mereka itu azab yang pedih. Maka perkataan Allah mutakallim itu bersifat aktif, tidak kiasan, tidak pakai isyarat, tidak pakai simbol. Tauhidnya. Maksudnya apa? Allah benar-benar memiliki sifat berbicara secara hakiki, bukan sesuatu yang bersifat maknawi, dipahami majasi atau kiasan. Pembicaraan Allah itu hakiki ngomong. Itu yang pertama ya. Pernyataan pertama dari Imam Al-Ghazali adalah Allah memiliki sifat bicara yang pembicaraan itu aktif dan hakiki. Jadi bukan simbol-simbol, bukan isyarat-isyarat, bukan kiasan dan majasi. Coba kalau kita kan bicara seringkali pakai simbol, pakai isyarat, misalnya. Itu isyarat bukan? Isyarat, masuk. Allah perkataannya nggak pakai isyarat, langsung aktif. Di mana pembicaraan Allah? Quran, kalamullah. Makanya nanti ada istilah itu kalamun qadimun la yumallu sima'uhu sama'uhu. Perkataan Allah yang qadim yang tidak melelahkan, tidak membosankan mendengarkannya. La yumallu sama'uhu. Nah kan sekarang kita lihat.
bi kalamin azaliyin qadimin qaimin bidzati. Nah, itulah sifatnya. Apa? Allah bicara dengan perkataan bi kalamin, dengan perkataan azaliyin yang bersifat azali, maksudnya enggak ada awalnya. Qadimin sama, qaimin bidzatihi, dan berdiri pada zatnya. Ini nanti ada perdebatan di kalangan dua kelompok, Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, yang nanti akan terjadi perdebatan terkait Quran ini makhluk atau bukan. Yang nanti terjadi perdebatan di dinasti Abbasiyah, sampai-sampai seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Ahmad bin Hanbal dipenjara gara-gara mempertahankan bahwa Quran itu adalah qadim, azali, bukan makhluk, bukan ciptaan. Nanti kita jelaskan nih, tapi sedikit pakai otak nih, pakai logika, kalau enggak pusing. Kalau pusing lupain aja, Pak. Nggak usah diingetin, Ustaz ngomong apa sih? Lupain aja kan. Ya, Bu ya. Bu kan sering pusing di buku. Kalam azali dan qadim itu maksudnya tidak bermula, tidak diciptakan. Maka nanti perkataan Allah melekat dengan zat Allah, dengan sifat yang sifat itu enggak dipisahkan dari zat. Jadi kalau saya berikan satu contoh seperti matahari dan cahaya. Bapak pernah lihat matahari kan? Ada cahayanya enggak? Bisa dipisah enggak matahari dan cahaya? Enggak. Tapi matahari dan cahaya beda enggak? Tapi bisa dipisah. Nah, seperti itu. Allah kita ibaratkan ya, bukan berarti seperti, kita ibaratkan untuk memudahkan pemahaman kita, itu seperti matahari. Matahari. Nah, di dalam matahari itu otomatis ada cahayanya. Allah adalah zat, ucapannya itu sifat. Maka antara zat dan sifat nggak bisa dilepas. Ngerti maksudnya? Kalau dilepas terpisah dia. Nah, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah dan sifatnya itu tidak bisa dilepas. Allah bicara dengan sifatnya. Tapi kata Mu'tazilah, kalau begitu ada dua yang qadim dan ada dua yang azali. Allah dan sifatnya, itu kata Mu'tazilah. Maka itu mustahil bagi Allah. Karena ada dua yang qadim, ada dua yang tidak, artinya tidak diciptakan. Berarti itu mustahil. Maka kata Mu'tazilah, Allah bicara dengan zatnya. Tapi kata Ahlus Sunnah Jamaah, Allah bicara dengan sifatnya. Makanya kita sebut sifat 20. Apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Jadikan lagu. Supaya apa? Kita ingat, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, salah satu dari sifat Allah itu adalah mutakallim. Dia bicara. Dan pembicaraan itu adalah azali. Azali itu maksudnya apa? Dia tidak dalam pengertian bermula, azali. Qadimun tidak diciptakan dan dia melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mana kalimatnya? Qaimin bidzatihi. Ada tulisan enggak qaim bidzatihi? Ada kan? Dia melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi nih, karena ini akidah kita. Allah punya sifat. Dan sifat Allah tidak dilepaskan dari zat Allah. Allah melihat sifatnya, tapi nggak bisa dilepas. Makanya bersifat qadim, azali. Perkataan Allah nanti akan jadi Quran. Maka disebut kalamun qadim. Perkataan Allah yang tidak dicipta. Quran bukan dicipta, bukan makhluk. Sementara Mu'tazilah mengatakan Quran itu ucapan, jadi ciptaan, berarti makhluk. Makanya mereka memperlakukan Quran tidak seperti kita memperlakukan Quran. Nanti bedakan Pak, mushaf dengan Quran. Jangan disamakan loh. Mushaf dan Quran. Kalau mushaf
berisi perkataan Allah, tapi bukan Quran. Kenapa? Nanti konsekuensinya kalau disebut Quran, Quran itu dia tidak akan hancur, tidak akan hilang. Mushaf bisa hilang nggak? Bisa nggak hilang? Ada orang bakar mushaf, hilang nggak mushafnya? Mushaf dibakar, hilang nggak mushafnya? Hilang mushafnya, Pak. Tapi Qurannya hilang nggak? Enggak, itu maksudnya. Mushafnya hilang, Qurannya nggak hilang. Nanti orang bingung, gimana aja orang hukum membakar mushaf Quran? Ya kan? Dilihat, kalau tujuannya menghinakan, nggak boleh, dosa. Kalau tujuannya ini kertas-kertas ini kalau enggak dibakar bisa bahaya ini. Kan ada tuh orang bakar Quran tuh, mushafnya kan, karena udah dimakan rayap. Kalau ditaruh di mana ini bisa membuat Quran ini tidak dihormati. Dibakar boleh nggak? Boleh. Apakah membakar Quran? Bukan mushafnya. Siapa yang berani bakar Quran? Dalam artian itu ya, nggak ada yang mampu. Maka Al-Quran disebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Quran kecuali mutahharun. Kata Imam Abu Hanifah, maksudnya Quran yang di Lauhil Mahfuz yang bisa disentuh kecuali oleh malaikat. Kata Imam Syafi'i yang ada di sini, yang dalam bentuk mushaf. Maka orang yang menyentuh Quran harus mutahharun. Maksudnya apa? Harus bersih. Berarti harus wudu. Jadi paham ya? Itu terjadi ikhtilaf nanti ke fikih juga. Oke, kita lanjutin. Kalau saya ibaratkan lagi supaya lebih jelas, sifat dan zat Allah itu tidak bisa dipisahkan, tetapi sifatnya ada. Allah punya sifat tapi tidak bisa dilepaskan. Ibaratnya seperti apa tadi? Matahari dan sinar. Ini harus ingat, Pak. Kalau orang nanya kita bisa jelasin. Matahari ada sinarnya nggak? Berarti dia melekat. Matahari sama juga dengan sinar, dengan cahaya. Sama nggak? Sama nggak? Tidak sama. Tetapi matahari bisa dilepaskan nggak dengan cahayanya? Nggak bisa dilepas. Itulah seperti sifat Allah melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbeda tapi nggak bisa dilepas. Maka kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluar dari sifat mutakallim itu perkataannya, sifatnya adalah pertama azali, yang kedua qadim. Maksud azali itu artinya tidak bermula, tidak ada awal. Karena adanya Allah otomatis ada sifatnya. Sifat mutakallim dari Allah melekat dengan zat Allah. Ketika Allah mengucapkan kalimat, muncullah yang disebut dengan firman Allah. Maka firman Allah azali enggak? Azali. Kenapa? Karena sifat Allah itu azali, melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia azali berarti dicipta enggak? Bukan. Dia qadim, tidak dicipta, tapi dia qadim, tidak diciptakan, dan dia qaimin bidzatihi, dia melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di rumah diingat-ingat lagi, Pak, jangan sampai lupa. Saya berikan contoh, misalnya Allah memiliki sifat alim, alimun, basirun. Melihat, mengetahui itu sifat apa bukan? Sifat apa bukan? Sami'un, basirun, sifat apa bukan? Sifat. Sifat Allah itu melekat pada zat Allah atau tidak? Melekat apa enggak? Melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengetahuan Allah itu bersifat azali dan qadim. Kesimpulannya, kenapa? Karena melekat dengan zat Allah, sementara zat Allah itu qadim. Ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti nih. Ngerti enggak? Bisa dipahami ya? Kedua, Allah punya sifat hayyun yang kita udah bahas tuh, hidup.
Nah, sifat hidup Allah berarti melekat pada zat Allah. Karena sifat nggak bisa dipisah. Kalau Allah itu bersifat qadim, maka sifat hidupnya qadim apa enggak? Qadim. Begitu caranya. Sekarang saya balikin, Allah punya sifat mutakallim, bicara. Hasil bicaranya jadi firman Allah. Kira-kira perkataan Allah, sifat itu melekat dengan Allah enggak? Melekat. Kalau Allah itu qadim, bicaranya qadim enggak? Karena melekat. Maka hasil dari pembicaraan Allah, firman-firman Allah qadim apa enggak? Qadim. Makanya Quran disebut apa? Kalamun qadimun. Bisa ngerti kan kesimpulannya? Karena kita cuma di akhir doang Al-Quran qadim, tapi nggak ngerti bagaimana kesimpulannya sampai menyebutkan Al-Quran qadim. Kita bahas lagi, kita lanjutin. Yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali, la yusbihu atau la yusabbihu, boleh dibaca dua. La yusbihu kalamuhu. Kalamu jadi fa'il ya. Kalau kita artikan perkataan Allah tidak menyerupai. Menyerupai apa? Kalamal khalqi. Perkataan makhluk. Falaisa bisautin. Ia bukan suara. Yahdusu yang terjadi atau yang muncul. Min dari insilali. Insilal itu artinya keluar atau aliran. Hawain, apa itu hawa? Udara. Awistika ki ajram. Istikak itu benturan. Istikak. Benturan apa? Ajram. Ajram itu dari kata jirmun atau jurmun. Benturan benda. Wala biharfin, bukan juga huruf. Yanqati'u terputus. Yanqati'u itu terputus. Bi karena atbaqi syafatin, karena gerakan bibir. Kalau kita ngomong bibir bergerak enggak? Bergerak nih. Nanti kita jelasin, kita baca dulu. Au tahriki atau gerakan. Tahrik haraka yuharriku, penggerak namanya muharrik, gerakan tahrik haraka. Lisanin, lidah. Haji Mahtu kalau lisan dia tahu dia. Lidah. Atau gerakan lidah. Nah, sekarang kita jelasin. Yang pertama, perkataan Allah tidak sama dengan perkataan makhluk. Kalau perkataan makhluk gimana? Perkataan makhluk itu ada suaranya. Saya ngomong ada suara enggak? Kenapa suara saya keluar? Hah? Gerakan apa? Kalau saya bergerak ini tapi enggak keluar udara. Ada orang gagu geraknya ngomongnya. Bergerak bibirnya tapi suaranya ada tapi enggak dipahami. Nah, kenapa kalau manusia suara itu keluar? Karena apa? Karena udara dari paru-paru itu terdorong ke atas tuh. Saat kita bernapas, udara itu keluar dari paru-paru, lalu udara itu lewati pita suara tuh. Pita suara. Maka kalau pita suaranya rusak semua, Pak. Pita suara atau di dalam bahasa Inggris dengan vocal cords. Maka pita suara, kalau orang kori, pita suaranya bagus. Kalau kita bukan kori, kere kan, pita suaranya jelek. Kalau Ustaz Mahfud bagus suaranya, Ustaz Zainuddin bagus. Tapi kalau kita ini berantakan. Pita suaranya kurang bagus. Nah, ini ada di mana pita suara? Di mana? Tenggorokan. Di tenggorokan. Lalu kemudian bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi ini kemudian dibentuk oleh mulut. Mulut. Yang disebut dengan atbaq syafah. Lalu digerakkan oleh lidah, bibir, rongga hidung, lalu menjadi kata atau suara yang jelas. Itu manusia. Allah begitu enggak? Enggak. Allah tidak seperti kita. Maka disebutkan la yusbihu kalamuhu kalamal khalqi.
Kenapa? Prinsip sifat-sifat Allah itu tanzih. Di awal saya sudah mengatakan, sifat-sifat 20 Allah itu adalah prinsip tanzih. Apa itu tanzih? Membersihkan Allah dari sesuatu yang tidak sesuai. Maka satu ayat yang ditegaskan, laisa kamislihi syai'un, Allah tidak menyerupai sesuatu. Allah bicara, iya, tapi bicaranya tidak seperti kita yang ada suaranya. Maka disebutkan falaisa bisautin, Allah bicaranya tidak dengan suara yang terjadi karena aliran udara atau benturan benda. Ini benda, Pak, saya lempar, bunyi enggak? Ini benda nih, saya lempar ke dinding, bunyi enggak? Itu namanya istikaku ajram, berbenturan benda. Tidak pula karena huruf yang terputus. Kenapa? Karena gerakan bibir dan gerakan lidah. Dan Allah tidak sama dengan seperti itu. Maka prinsip yang dipakai untuk menjelaskan sifat Allah adalah tanzih. Apa itu tanzih? Sekali lagi, tanzih itu menyucikan Allah dari sifat-sifat yang melekat pada manusia. Tidak mungkin. Nah, kalau saya ibaratkan itu seperti pikiran dan ucapan. Pikiran dan ucapan sama nggak? Seringkali. Sama nggak, Pak? Nah, saya berpikir. Pikiran saya itu adalah saya mau es krim. Pikiran saya adalah ada orang jualan es krim nih. Lalu kemudian muncul di pikiran saya, apa? Es krim. Saya pengen es krim nih. Lalu setelah itu yang keluar apa dari mulut kita? Apa? Aku mau es krim. Sama nggak pikiran dengan ucapan? Sama nggak? Pikiran dengan suara yang keluar, sama nggak? Sama nggak? Maknanya sama, tapi ininya nggak sama. Karena pikiran itu nggak diucap. Tapi ucapan dengan pikiran sama nggak? Pikiran itu tidak sama dengan suara yang keluar. Maka kalau kita simpulkan, perkataan Allah itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita pikirkan. Wala bisautin falaisa bisautin yahdusu min insilali hawain aw istikaki ajramin wala biharfin yanqati'u bi atbaqi syafatin aw tahriki lisanin. Itu perkataan Imam kita Al-Ghazali menjelaskan tentang sifat mutakallimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Ini hasil dari pembicaraan Allah akan muncul ini. Wa annal qur'ana, wawunya wawu apa? Wawu apa? Wawu apa? Kalau wawu ataf harus ada yang sebelumnya dong. Wawu ibtida. Wawu permulaan. Wa annal qur'ana, kalau saya baca annal qur'ana enggak enak, atau innal qur'ana enggak enak. Kalau pakai wa innal qur'ana itu enak. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wallahu sami'un basir. Enggak disebut Allahu sami'un basir. Wa huwas sami'ul alim. Enggak dibilang huwas sami'ul alim. Ada wawunya? Coba Bapak lihat Quran. Pakai wa huwas sami'ul alim. Padahal dia bukan ada kalimat sebelumnya, tapi dia adalah ibtida. Jadi enggak perlu diartikan. Wa annal Qur'an, bahwa Al-Qur'an wa Taurata, dan kitab Taurat. Kenapa kitab Taurat dianggap sama dengan Quran? Dia perkataan Allah. Wal Injila, kitab Injil. Waz Zabura, kitab Zabur. Apa? Kalamu, perkataan Allah. Maka Quran itu perkataan Allah, kalamun qadim. Kitab Taurat perkataan Allah enggak? Qadim enggak?
qadim. Kitab Injil bukan Injil yang sekarang ya. Injil yang diturunkan pada Nabi Isa itu firman Allah. Qadim. Zabur apa? Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Firman Allah bukan? Firman Allah, maka dia qadim. Karena perkataan Allah itu qadim, hasil dari sifat Allah yang qadim melekat pada zat Allah yang qadim, maka sifatnya jadi qadim. Yang keluar dari sifat itu qadim. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, firman-Nya, wa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, isinya berisi hukum, ahkam, aturan-aturan. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel itu sulit diatur. Semaunya, egois, membangkang, itu Bani Israel. Maka Allah turunkan Nabi Musa yang punya fisik kuat untuk menghadapi Bani Israel. Maka diturunkan kitab Taurat setelah 40 hari puasa. 40 hari puasa. Maka istilah 40 adalah bilangan sempurna orang untuk sampai kepada sesuatu yang tinggi. 40. Maka ada di dalam tarekat itu, Anda kalau ingin mengamalkan zikiran-zikiran di dalam tarekat itu, maka lengkapi dengan puasa 40 hari. Saya pernah di tarekat Syaziliyah. Abul Hasan Syazili. Kitab-kitab yang dibaca apa? Kitab apa yang biasa dibaca itu? Ibnu Athaillah Iskandari, Al-Hikam kebaca. Saya punya kitab Al-Hikam banyak, Pak. Syarahnya itu banyak. Baca tapi bingung memahaminya, bingung. Kita baca wirid yang biasa saya baca itu wirid Hizbul Bahar. Tapi tidak sama dengan Hizbul Bahar yang dipakai di sini. Kita baca itu sampai 1-2 jam sampai 4 jam bacanya. Saya nggak sanggup, saya kurangi jadi kita 1 jam selesai. Itu pun capek. Jadi ada asrarnya, ada sir, ada asrar. Ijazah saya itu sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Padangku. Nah, salah satu untuk memperkuat zikiran Hizbul Bahar, Hizbul Nasr itu. Hizbul Nasr ada 2. Lisyifa walil gina, untuk nyembuhin orang, untuk jadi orang kaya. Saya pakai bukan untuk jadi orang kaya, Pak. Lisyifa untuk menyembuhkan orang, dibaca. Nah, itu untuk memperkuatnya pakai puasa 40 hari. Saya puasa, Pak, sampai kurus badan saya 40 hari. Setelah itu nggak mau lagi kapok. Karena kurus badan. Waktu di Palu itu 40 hari bayangin. Apalagi yang 100 hari. Bisa bengkok-bengkok gitu. Malam berarti ya? Hah? Pernah malam puasa? Malam tidur sama lepas gitu. Nah, Taurat itu Nabi Musa 40 hari Pak puasa. Baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat yang isinya aturan. Makanya Nabi Musa itu ilmunya ilmu lahir. Maka nanti terjadi perdebatan dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa itu pernah ditanya, siapa yang paling alim wahai Musa? Kata para pengikutnya, saya. Aku ditegur sama Allah, enggak adab, enggak etis. Kenapa? Menurut logika memang paling alim siapa? Nabi Musa dong. Tapi diomongin begitu enggak bagus. Maka Allah berikan pelajaran kepada Nabi Musa, ini ada seorang yang lebih tinggi ilmunya dari ente. Kata Nabi Musa, di mana saya temukan? Saya mau belajar sama dia. Makanya orang kalau berilmu, jangan setelah selesai berilmu, gue lebih pintar nih, gue mau perlu belajar. Ya, belajar juga, sama yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Iya, nggak mau belajar deh. Belajar lagi dengan yang tinggi kan? Begitu. Nabi Musa belajar Nabi Khidir. Karena Nabi Musa pakai ilmu lahir, maka salah terus memahami Khidir. 3 kali dia salah. Sampai kata Nabi Khidir, stop sudah. Dijelasin tuh. Coba baca surat Kahfi ayat 60 sampai 82. Itu ceritanya tuh. Nanti dibaca Pak ya. Apa? Nabi Musa karena pakai ilmu lahir. Kenapa? Karena kitab-kitab Taurat bicara tentang hukum untuk membenari itu orang-orang Bani Israel itu yang suka membantah. Nah, lalu kemudian diturunkan Injil. Injil ini lebih bersifat apa? Kerohanian. Tapi untuk hukum ngambil dari Taurat. Maka nanti ada istilahnya perjanjian lama, perjanjian baru.
Perjanjian lama kitab Taurat, tapi udah dimodifikasi kalau buat orang Kristen. Perjanjian baru kitab Injil. Artinya Nabi Isa itu pakai aturan hukumnya kitab Taurat. Nah, kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, firman Allah Qadir, itu isinya cerita tentang persoalan puji-pujian, nggak ada hukum. Makanya Nabi Daud itu dia bertasbih pujian-pujian kepada Allah. Nah, sehingga kemudian gunung, burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Nabi Daud suaranya indah. Maka sampai burung-burung, gunung-gunung ikut bertasbih, bersenandung memuji Allah karena mengikuti kemerduan suara dari Nabi Daud. Wa kutubuhul munazzalatu ala rusulihi. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul, Quran, Taurat, Injil, Zabur, firman Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Wa annal Qur'ana makru'un bil alsinati. Quran itu dibaca dengan lisan. Maktubun fil masahibi, ditulis di dalam mushaf. Apalagi disebut mahfudun bil qulub, dijaga di dalam hati. Maka kalau kita simpulkan, yang pertama adalah Al-Quran itu dibaca dengan lisan. Maksudnya apa? Al-Quran itu diucapkan, dibaca oleh manusia sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dihafal dalam hati, maksudnya apa? Al-Quran itu diingat dalam hafalan para penghafal Quran. Dan ditulis dalam mushaf. Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk tulisan, yaitu mushaf Al-Quran. Apakah mushaf termasuk Al-Quran? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Mushaf nih yang kita baca, apakah termasuk Quran? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung pada sudut pandang. Kalau dia dianggap bagian dari Quran, kenapa? Karena isinya apa? Teks firman Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di dalam mushaf. Karena firman Allah ditulis dalam mushaf, maka kita perlakukan dia seperti Quran. Berarti apa? Karena Quran dimuliakan Allah, maka mushaf yang berisi tentang Quran itu harus dimuliakan. Misalnya kalau taruh Quran jangan dibawa dong. Kalau ada tulisan isinya Quran jangan dibawa ke WC dong. Boleh nggak bawa misalnya kutipan Quran ente bawa ke WC? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti ente menjelekkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Jadi perkataan Allah itu Quran. Sementara mushaf itu adalah media untuk menampung perkataan Allah. Sama enggak tuh? Saya beri contoh. Ini gelas nih. Ini gelas, Pak. Ini air. Air sama juga dengan gelas. Sama enggak? Enggak sama. Air tidak sama dengan gelas, tapi gelas menjadi media untuk menampung air. Tapi kalau air tidak ada gelasnya, kacau enggak? Tapi beda enggak? Beda. Quran itu perkataan Allah. Ketika perkataan Allah ditulis, maka dia menjadi mushaf. Media tuh. Kalau mushaf ada berisi perkataan Allah. Kalau dibakar, terbakar nggak? Terbakar nggak mushaf? Terbakar. Karena dia terbakar, Qurannya kebakar nggak? Firman Allah nggak akan terbakar. Maka kita jangan terlalu heboh kalau ada orang bakar Quran. Oh, kamu heboh banget kan? Itu cuma mushaf, lembaran. Bisa dicetak lagi. Mendingan dipendam dibakar. Hah? Kalau dipendam diinjak-injak dong. Diinjak-injak, nanti habis juga. Dibakar aja. Kalau ingat membakar mushaf itu, kalau mushaf itu dikhawatirkan akan diperlakukan tidak hormat oleh orang lain dan itu sudah nggak bisa lagi dibaca. Itu dibakar aja. Tetapi kalau tujuan membakar Quran untuk menghina Al-Quran, wah itulah cerita. Itu hukumnya beda. Kita baca ya. Wa annahu ma'adzalika qadimun. Karena Quran, Taurat, Injil, Zabur itu perkataan Allah, maka wa annahu ma'adzalika qadimun. Maka kitab-kitab itu sifatnya apa? Qadim.
Yang kedua, qaimun bizatillah, melekat pada sifat mutakalimnya Allah. La yaqbalul infisal, dia tidak menerima perpisahan, wal ibtiraq, tidak berpindah, bil intiqali ilal qulubil wal aura, tidak menerima perpisahan dan tidak berpindah dengan berpindahnya ke hati dan mushaf. Maksudnya apa? Al-Quran dipindahkan ke dalam hati, maksudnya dihafal. Al-Quran dipindahkan kepada mushaf, maksudnya ditulis. Itu tidak dalam arti menghilangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran dihafal bisa hilang nggak? Bisa hilang nggak? Bisa. Hafalannya, Qurannya hilang nggak? Enggak, kan firman Allah nggak akan hilang. Makanya di dalam agama masyarakat kita nggak mungkin hilang karena dijaga Allah. Pasti itu akan, meskipun semua mushaf Quran dibakar seluruh dunia, itu akan dicetak ulang lagi, nggak akan hilang. Itu maksudnya. Wa anna Musa, bahwa Musa alaihi salatu wassalam sami'a kalamallahi, mendengar perkataan Allah, bi ghairi sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Jadi Nabi Musa itu kan bicara sama Allah. Betul enggak, Pak? Dia disebut dengan kalimullah. Salah satu keutamaan Nabi Musa adalah dia mendapat gelar kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah. Berarti Allah bicara enggak? Bicara. Allah bicara, ada suaranya enggak? Enggak ada. Dengan huruf apa enggak? Enggak. Itu disebutkan Nabi Musa mendengar perkataan Allah bi ghairi sautin wala harfin. Bagaimana? Allah hujamkan ke dalam hatinya, Nabi Musa memahami. Maka salah satu wahyu yang disampaikan oleh Allah adalah dihujamkan ke dalam hati Rasulullah, lalu Rasulullah memahami itu maksudnya. Itu firman-Nya. Lalu kemudian dihafal. Itu namanya dipindahkan ke hati, dihafal. Habis dihafal, ditulis di mushaf, ditulis. Maka Quran beda dengan mushaf. Tapi mushaf adalah media untuk menampung Quran, kalamullah. Bisa dipahami, Pak ya? Memangnya agak berat juga menjelaskan. Apalagi ini. Kama yaral abraru zatallahi min ghairi jauharin wala aradin. Sebagaimana orang-orang al-abrar, maksudnya orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang baik, yang tentu dia akan masuk surga itu. Kan disebutkan surga itu nanti ditempati namanya oleh orang-orang yang abrar, orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, ketika dia taat kepada Allah, masuk surga, dia bisa ngelihat zat Allah nggak nanti di surga? Bisa. Kama yaral abraru zatallahi ta'ala, sebagaimana orang-orang abrar itu melihat zat Allah min ghairi jauharin, tanpa berupa benda, wala aradin, tanpa bersifat fisik. Jadi mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana Nabi Musa mendengar min ghairi sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf, maka seperti itu pula orang-orang taat kepada Allah di surga, dia akan melihat Allah tanpa bentuk. Tanpa bentuk, tapi bisa melihat. Tanpa esensi, tapi dia bisa melihat. Tanpa benda yang bisa terlihat, tapi bisa dilihat. Kira-kira gimana cara memahaminya? Maka cara untuk memahaminya adalah seperti Anda melihat sesuatu di layar. Layar nih. Layar itu ada gambar nggak? Atau melihat bayangan di cermin. Ada orang lewat, kita lihat bayangan cermin. Anda lihat orangnya nggak? Lihat orangnya nggak? Enggak, tapi lihat cermin. Tapi bayangannya ada nggak?
Berarti nggak lihat orangnya. Nah, seperti itu pula kita akan melihat Allah. Nggak perlu melihat bentuknya, tapi akan terlihat, akan terlintas di dalam pandangan kita. Kenapa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu, kata Allah, berseri-seri, nanti akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Imam Al-Ghazali, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita lanjutin supaya ini habis nih. Wa idza kanat, kata Imam Al-Ghazali, wa idza kanat lahu hadhihi sifatu, apabila Allah, lahu ini kelillah, bagi Allah. Apabila sifat-sifat ini dimiliki oleh Allah, seperti apa? Kanin, hayyan, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, itu yang kita apa jadi sifat dulu. Mutakalliman bil hayati wal ilmi. Misalnya maha hidup Allah, maha mengetahui Allah, maha kuasa Allah, maha berkehendak Allah, maha mendengar Allah, maha melihat Allah, maha bicara Allah Subhanahu wa ta'ala, bil hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami, la bi mujarradiz zat. Maksudnya apa? Singkat. Kalau Allah memiliki sifat-sifat yang sudah kita jelaskan sebelumnya, hayyun, apalagi ilmun, sami'un, basirun, muridun, mutakallimun, tuh, maka otomatis karena sifat-sifat ini qadim melekat kepada Allah, maka otomatis Allah itu maha hidup, maha bicara, maha dan seterusnya. Ngerti nggak maksudnya? Itu yang disebut dengan istilahnya di sini apa? La bimujarradid dzat, bukan cuma sekedar zat semata. Dan ini mengkritik pandangan Mu'tazilah. Kenapa? Mu'tazilah itu mengatakan Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya, Allah bicara dengan zatnya. Berarti enggak dipisah zat. Kalau zat, kalau sifat, kata Mu'tazilah ini, kalau dia bicara dengan sifatnya, berarti ada dua yang qadim dan itu mustahil bagi Allah, kata Mu'tazilah. Maka kesimpulannya, kalau Allah bicara, maka hasil bicara namanya makhluk, karena nggak boleh ada yang qadim. Harus ada yang baru, maksudnya. Maka perkataan Allah, Quran, Zabur, Taurat, dan seterusnya, kata Mu'tazilah itu makhluk ciptaan Allah. Kalau makhluk ciptaan Allah, nggak perlu diperlakukan istimewa. Tuh, Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah pakai akal. Kita karena dia adalah keluar dari sifat Allah, Quran itu, dan sifat Allah melekat pada Allah yang bersifat qadim, maka Quran jadi qadim. Maka harus kita katakan bukan makhluk, dia firman Allah. Kalau di firman Allah, maka dimanapun Quran berada, apakah ditulis, apakah dihafal, maka itu menjadi dimuliakan. Itu konsekuensinya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah lebih menghormati Quran. Orang-orang Mu'tazilah tidak terlalu. Makanya Mu'tazilah sekarang hilang. Tapi pernah jaya pada dinasti Abbasiyah di Khalifah Ma'mun, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan setelah Harun ar-Rasyid. Setelah itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pikir ini yang saya sampaikan karena sudah waktu Isya. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita karena masih ada yang tersisa. Sudah selesai ya. Insya Allah kita akan masuk pada bahasan al-af'al. Kalau yang tadi as-sifat, nanti akan masuk pada al-af'al. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.